Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Wulan Ramadhani dengan NIM 060407200064 dari kelas 3B mata kuliah Media Pembelajaran Mahasiswi dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Oke, pada cara yang pertama yaitu cara pembuatannya. Lah, sebelum masuk ke cara pembuatannya, kita akan memperkenalkan bahan apa saja yang dipakai untuk membuat media puzzle ini. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu 2 buah styrofoam, 10 kertas buffalo, 1 buah penggaris, 1 buah spidol, 1 buah pensil, 1 buah cutter, 1 buah penghapus, dan 1 buah lem. Selanjutnya kita masuk pada cara pembuatannya. Kita siapkan 2 styrofoam, 10 kertas buffalo, 1 buah penggaris, 1 buah spidol, 1 buah pensil, dan 1 buah penghapus untuk membuat pola pada kertas buffalo dan kertas styrofoam dengan ukuran yang sama. Baik, setelah kita membentuk pola pada kertas buffalo dan juga pada styrofoam, kita akan menggunting pola tersebut pada kertas buffalo ini. Nah, untuk styrofoam ini nanti kita akan potong menggunakan cutter. Nah, kenapa pada styrofoam yang satu kita tidak membentuk pola? Nah, ini berfungsi untuk nanti di belakangnya styrofoam yang awal yang sudah kita gunting, agar nanti kalau kita menempelkan itu yang belakang itu tidak jatuh. Ini adalah bentuk styrofoam yang sudah dipotong menggunakan cutter, dan ini kertas buffalo yang sudah dipotong menggunakan gunting. Setelah memotong buffalo tadi, kemudian kita menulis materi di potongan buffalo ini. Setelah kita menulis, kemudian kita akan menempelkan potongan dari kertas buffalo ini pada styrofoam yang sudah kita potong. Setelah kita tempelkan, kita akan memotong seperti ini. Nanti kalau digabungkan akan seperti ini. Lah, untuk satunya ini nama malaikat, dan untuk yang tanda panah ini tugasnya malaikat. Selanjutnya yaitu pada cara penggunaan. Sebelum kita mengetahui gimana sih cara menggunakan media pembelajaran game puzzle ini, kita harus membahas apa sih game puzzle itu. Nah, game puzzle merupakan permainan yang dimainkan secara bongkar pasang. Tujuan dari game puzzle sendiri yaitu untuk memecahkan suatu masalah. Nah, setelah membahas mengenai game puzzle, sekarang kita membahas mengenai materinya dulu ya. Nah, materi yang kita bahas yaitu nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya. Malaikat yang pertama yaitu malaikat Jibril yang bertugas pembawa wahyu. Yang kedua yaitu malaikat Mikael yang bertugas pembagi rizki. Yang ketiga yaitu malaikat Israfil yang bertugas peniup sangkakala. Yang keempat yaitu malaikat Israel yang bertugas pencabut nyawa. Yang kelima yaitu malaikat Munkar yang bertugas penanya keburukan. Yang keenam yaitu malaikat Nakir yang bertugas penanya kebaikan. Yang ketujuh yaitu malaikat Rokib yang bertugas pencatat amal baik. Yang kedelapan yaitu malaikat Atid yang bertugas pencatat amal buruk. Yang kesembilan yaitu malaikat Malik yang bertugas penjaga neraka. Yang terakhir yaitu malaikat Ridwan yaitu bertugas penjaga surga. Nah, setelah kita mengetahui nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya, sekarang kita menghafal ya. Nah, menghafalnya ini mudah kok. Nanti menghafalnya itu sambil bernyanyi. Ayo kita bernyanyi dulu ya. Jibril bertugas pembawa wahyu, Mikael bertugas membagi rizki, Israfil peniup sangkakala,
Israel bertugas pencabut nyawa Mungkar dan Nakir, penanya kubur Raqib dan Atid, pencatat amal Malik, penjaga pintu neraka, Ridwan penjaga pintu surga. Mari berbanyak amal ibadah, semoga kita selamat bersama. Nah, mudah kan untuk difahami? Nah, setelah kita memahami materi dan juga menghafal sambil bernyanyi, kita masuk pada cara penggunaannya ya. Ini kan cara penggunaannya kan bongkar pasang. Coba nanti saya bongkar yang di bagian tugas-tugasnya, nanti coba dipasang ya. Pasti bisa kok, tadi kan sudah menghafal. Nah, setelah kita bongkar, oh ini masih kurang satu ya, maaf. Nah, udah selesai semua ya kita bongkarnya. Nah, sekarang kita akan memasangkan nama-nama malaikat beserta tugasnya. Yang pertama, malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu bertugas apa? Ya benar, malaikat Jibril bertugas untuk membawa wahyu. Yang kedua yaitu malaikat Mikail. Apa tugas dari malaikat Mikail? Iya benar, malaikat Mikail bertugas untuk pembagi rezeki. Yang ketiga yaitu malaikat Israfil. Apa tugas dari malaikat Israfil? Iya benar, malaikat Israfil bertugas untuk meniup sangkakala. Yang keempat yaitu tugas dari malaikat Israel. Apa sih tugas dari malaikat Israel? Iya benar, malaikat Israel bertugas untuk mencabut nyawa. Yang kelima yaitu malaikat mungkar. Apa sih tugas dari malaikat mungkar? Iya benar, malaikat mungkar bertugas untuk penanya keburukan. Terus malaikat nakir. Apa sih tugas dari malaikat nakir? Iya benar, malaikat nakir bertugas untuk penanya kebaikan. Yang ketujuh yaitu malaikat raqib. Apa sih tugas dari malaikat raqib itu? Malaikat raqib bertugas untuk mencatat amal baik. Yang kedelapan yaitu malaikat atid. Malaikat atid itu apa sih tugasnya? Iya benar, untuk bertugas untuk pencatat amal buruk. Yang kesembilan yaitu malaikat malik. Apa sih tugas dari malaikat malik? Iya benar, malaikat malik bertugas untuk penjaga neraka. Dan yang terakhir yaitu malaikat Ridwan. Apa sih tugas dari malaikat Ridwan? Iya benar, malaikat Ridwan bertugas penjaga surga. Nah, gimana? Gampang kan? Sekarang saya akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan game puzzle ini. Adapun kelebihan dari media puzzle ini yang pertama yaitu meningkatkan keterampilan kognitif yang berhubungan dengan kemampuan untuk belajar dan memecahkan suatu masalah. Yang kedua yaitu meningkatkan keterampilan motorik halus. Anak dapat melatih koordinasi tangan dan mata untuk mencocokkan potongan-potongan puzzle dan menyusun menjadi satu gambar. Yang ketiga yaitu melatih kemampuan daya ingat anak. Yang keempat yaitu melatih kesabaran anak dalam menyelesaikan suatu dan berpikir dahulu sebelum bertindak. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan semangat siswa dalam belajar. Nah, sekarang yang kekurangan media puzzle yang pertama yaitu membutuhkan waktu yang lama saat membuatnya. Yang kedua, media puzzle ini lebih menekankan pada indera penglihatan atau juga disebut dengan visual. Yang ketiga yaitu gambar kurang maksimal bila diterapkan dalam kelompok besar. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan.
Apabila terdapat kesalahan dan salah kata, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.